Wah, teleskop James Webb udah beneran beroperasi tuh. Kalau kamu ngefans berat sama astronomi, pasti kamu udah nunggu-nunggu berita soal teleskop James Webb kan? Ukuran teleskop ini gede banget. Tapi seberapa gede ya? Lebar cermin utamanya lebih dari 6,4 meter. Dan teleskop Hubble aja, yang sebelumnya berukuran paling gede, cuma punya cermin berukuran 2,27 meter. Nah, kalau teleskop Hubble dan James Webb saling berdekatan, keduanya bisa diibaratkan seperti kuda dengan gajah. Ukuran James Webb bisa segede itu karena memang ada alasan kuatnya. Bodinya harus besar karena James Webb bukan teleskop optik konvensional seperti kebanyakan teleskop. James Webb adalah teleskop inframerah yang bisa mengamati panas. Rentang cahaya inframerah lebih panjang dari cahaya tampak sehingga perlu difokuskan dengan cermin yang lebih besar. Memangnya James Webb punya keistimewaan apa sih? Teleskop ini dilengkapi dengan 2 fitur paling update, jadi teknologi dan misi ilmiahnya juga paling wah. Makanya James Webb bisa dijadikan sebagai contoh klasik pemanfaatan teknologi dalam pengamatan ilmiah. Selain bisa ngumpulin cahaya yang lebih banyak, teleskop antariksa James Webb juga mampu memotret objek yang sebelumnya nggak terlihat. Misalnya, eksoplanet, galaksi pertama di semesta, kumpulan bintang dan planet di nebula, dan masih banyak lagi. Teleskop James Webb juga punya sejumlah trik teknologi untuk mendeteksi temuan terbesarnya. Teleskop ini dipasangi coronagraph yang sangat istimewa, dan dengan alat ini, teleskop bisa memotret gambar eksoplanet beneran untuk pertama kalinya. Coronagraph menghalangi cahaya bintang yang memancar ke planet di sekitarnya, padahal pantulan cahaya planet ratusan ribu kali lebih redup dari bintangnya. Nah, berkat ada coronagraph begini, cahaya bintang jadi terhalang dan eksoplanet mulai kelihatan. Dan canggihnya lagi, coronagraph James Webb mampu menghalangi cahaya yang terpancar dari seratusan bintang sekaligus. Wah, bisa-bisa bakal ada banyak eksoplanet yang mulai teramati tuh. Selain itu, teleskop antariksa James Webb juga punya spektrograf tanpa celah. Umumnya, spektrograf biasa punya celah kecil sehingga berkas cahaya bisa masuk dan terdifraksi. Jadi sederhananya, difraksi adalah penyebaran cahaya yang nunjukin spektrum panjang gelombang cahaya. Tapi teleskop James Webb super sensitif sehingga seberkas cahaya aja bisa memenuhi optiknya, maka kemudian dipasanglah spektrograf tanpa celah. Cahaya bintang yang terkumpul dari cermin besar diarahkan ke kabel serat optik sampai ngebentuk satu titik cahaya di spektroskop. Dan jadinya teleskop ini dipasangi grism. Sir Isaac Newton memakai prisma untuk nyari tahu spektrum cahaya matahari dan akhirnya kita jadi tahu warna-warni pada pelangi. Tapi James Webb menggunakan grism alias graded prism. Alat ini berupa prisma bercelah dengan galur kecil dan fungsinya untuk menghamburkan berkas cahaya yang merambat dari cermin besar melalui kabel serat optik kemudian masuk ke spektrograf. Ilmu yang ngejelasin soal pengamatan spektrum cahaya dinamakan spektroskopi, dan dengan mengamati spektrum cahaya dari eksoplanet, James Webb bisa tahu jenis gas yang terkandung di atmosfernya beserta densitas dan suhunya. Terobosan besar ini sangat dinanti-nanti di dunia sains, dan dengan begini, para saintis bisa tahu kalau sebuah planet memiliki oksigen, nitrogen, metana, dan gas lain, atau malah nggak punya sama sekali. Pada akhirnya mereka akan tahu kalau planet tersebut laik huni seperti bumi kita. Saat ini, teleskop James Webb berada di lokasi permanennya. Nggak seperti teleskop Hubble yang mengorbit bumi, James Webb mengorbit matahari. Posisinya ada di salah satu titik keseimbangan gravitasi antara bumi dan matahari. Teleskop ini cuma berdiam tanpa harus buang-buang bahan bakar supaya posisinya tetap. Jadi, saat bumi mengorbit matahari, James Webb tetap berada di posisinya yang juga mengorbit matahari. Ada 5 titik keseimbangan gravitasi antara bumi dan matahari yang juga dikenal dengan istilah titik librasi atau titik Lagrange. Kelima titik ini ditemukan oleh Joseph Louis Lagrange pada abad ke-18. Posisi James Webb berada di L2 dan terletak 1,5 juta kilometer di ruang angkasa jauh dari bulan. Dengan posisi begini, teleskop akan bisa mengamati titik cahaya inframerah. Tapi sebelum itu, para saintis harus nemu titik cahayanya. Untuk mendeteksi titik cahaya inframerah, mereka harus ngebuka 18 cermin heksagonal di dalam roket Ariane. Roket inilah yang telah mengirim James Webb ke luar angkasa.
Setelah ngebuka, posisi cermin harus seakurat mungkin agar bisa menghasilkan satu gambar. Sejumlah motor kecil terpasang di setiap bagian cermin untuk melakukan penyetelan. Motor yang diaktifkan satu persatu ini perlahan menarik cermin seperti sarang lebah hingga bentuknya pas. Tahapan misi ini sangat penting dan harus diselesaikan selama berbulan-bulan. Untuk nyesuaiin cerminnya hingga ngebentuk satu titik cahaya, James Webb harus tetap diam, dan agar teleskop ini nggak bergerak sedikit pun, para saintis perlu nambahin dua teknologi mutakhir lain, yaitu pelindung matahari dan cryo-cooler. Di luar angkasa, mataharinya sangat terik dan bayangannya sangat dingin. Makanya teleskop James Webb perlu diberi pelindung matahari berteknologi canggih. Ukurannya juga besar, kurang lebih seluas lapangan tenis. Tiap bagian pelindung matahari ini terdiri dari 5 lapisan polimida Kapton setebal 1 mm dan harus dibentangkan lebar-lebar dengan sistem 8 motor, 139 aktuator, dan berbagai bagiannya. Pelindung matahari berfungsi mendinginkan teleskop James Webb dan semakin dingin suhunya akan semakin baik. Dengan begini, cryo-cooler juga ikut berfungsi. Suhu bisa diukur dengan 3 cara. Dalam skala Fahrenheit, titik beku air berada pada suhu 32 derajat dan titik didihnya 212 derajat. Sedangkan dalam skala Celsius, titik beku air berada pada suhu 0 derajat dan titik didihnya 100 derajat. Tapi kedua skala ini nggak punya titik suhu terendah, maka Lord Kelvin membuat skala Kelvin pada abad ke-19 yang dimulai dari 0 mutlak sebagai suhu terendahnya. Cryo-cooler di ruang angkasa sana diprediksi mampu mendinginkan teleskop James Webb hingga 7 Kelvin atau 7 derajat di atas 0 mutlak. Pada suhu segini, sebagian besar panas dari motor dihilangkan supaya teleskop bisa memfokuskan cahaya ke satu titik tanpa hambatan yang nantinya bisa mempengaruhi kualitas gambar. Setelah semua fungsi teknologi super canggih ini siap, sebentar lagi kita akan bisa ngeliat gambar inframerah dari cermin raksasa James Webb. Tinggal dikit lagi. Selain ngumpulin cahaya sesuai dengan kebutuhannya, teleskop juga perlu mendeteksinya. Kalau nggak terdeteksi, cahaya ini akan sulit teramati. Nah, ini nih bagian terpentingnya. Detektor inframerah yang berjumlah 15. Bahan semikonduktor khusus ini bisa ngeluarin muatan listrik kecil saat terkena foton cahaya inframerah. Dan detektor ini bisa menghasilkan 1 juta piksel gambar high definition, sebagian detektor malah bisa menghasilkan 4 juta piksel gambar. Alat ini harus tahan lama dan terus berfungsi selama 10 hingga 20 tahun. Dan pastinya nggak boleh bengkok atau rusak saat digunakan di lingkungan bersuhu 7 Kelvin. Detektor inframerah James Webb ini memang super wah. Tapi sebetulnya, objek apa aja sih yang mau difoto? Teleskop antariksa James Webb punya misi termutakhir. Menurut target, teleskop ini akan mengamati 70 eksoplanet dari 280 objek pertama. Kira-kira ada planet lain yang mirip kayak bumi nggak ya? Eksoplanet mana aja yang bisa laik huni? Teleskop James Webb akan mampu menyajikan detail analisis spektroskopi atmosfer di ribuan eksoplanet. Dan untuk pertama kalinya, kita akan bisa mengamati foto eksoplanet dalam cahaya inframerah. Kosmologi atau studi tentang semesta kemungkinan akan menjadi misi utama teleskop James Webb. Target utama pengamatan ini adalah galaksi yang terus menjauh hingga cahayanya semakin panjang menjadi inframerah. Para saintis perlu melakukan pengamatan panjang untuk ngumpulin cahaya inframerah redup dari galaksi awal setelah Big Bang. Dan James Webb digadang-gadang akan mampu ngasih kita gambaran tentang objek semesta di awal pembentukannya. Para astronom akan menggali informasi baru tentang energi gelap yang menyebabkan alam semesta terus berkembang. Mereka juga akan meneliti peranan lubang hitam dalam pembentukan galaksi, kalaupun memang ada. Formasi bintang di Bima Sakti dan galaksi terdekat juga masuk dalam misi James Webb. Dan dengan mencitrakan ratusan tata surya yang terbentuk di sekitar bintang muda, mereka bisa lebih memahami sejarah perkembangan tata surya tersebut. Lalu, fakta akan menggantikan teori dan pemahaman kita soal luar angkasa akan terus meningkat. Teleskop antariksa James Webb diharapkan akan jadi terobosan nyata dalam sejarah sains.